Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Mari akan bacakan suasana asmara berpasangan Sun, Moon, Rising, Venus yang berada di Capricorn. Ini tarikan energi tertanggal 14 hingga 21 bulan Mei 2024. Seperti biasa sebelum memulai, mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Capricorn saja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini. Oke, baik, langsung aja mari mulai situasi Capricorn dengan pasangan asmaranya. Jadi mungkin di sini tuh Capricorn akan bertemu dengan perasaan sakit ya di 14 hingga 21. Sebelumnya juga Mari rasa sudah terjadi. Mungkin Capricorn kayak ngerasa bahwa tindakan si pasangan ini membuat dia jatuh kepada situasi yang bikin emosinya membanjiri dan menenggelamkan akal sehatnya dia gitu. Mungkin kayak si pasangan ini seperti orang yang agaknya cukup membuat dia itu tuh tidak nyaman gitu. Misalnya gini, dimarah-marahin misalnya, atau misalnya didiemin gitu ya, atau misalnya apa yang dia mau itu tuh dengan sengaja, dengan keras, dengan belak-belakan ditolak sama si pasangan gitu ya. Nah, jadi di situ tuh kayak bikin Capricorn ya sedih banget mendapatkan perlakuan yang cukup mengagetkan seperti ini gitu ya. Dan saya lihat dari peristiwa itu hingga tanggal 21, rasa-rasanya Capricorn belum mampu untuk menerima apa adanya yang terjadi dalam relationshipnya dia sama si pasangan. Pikirannya masih mengulang-ulang ya peristiwa yang gak enak itu. Dan bahkan ini bisa dengan cerdasnya ego Capricorn menambah-nambahkan gitu ya, menambah-nambahkan memori yang diulang dalam pikirannya dia, ditambahkan makin gak enak gitu, makin sakit. Nah gitu ya. Tapi walaupun demikian, saya lihat Capricorn ini tuh tidak mau mundur. Sakit boleh sakit, tapi ceritanya kalau untuk mundur nggak bisa. Nggak boleh ada ceritanya mundur. Dan Mari rasa ini pun si pasangan kalau ceritanya untuk mundur mungkin juga nggak ada. Ini tuh saya rasa hanya seperti gambaran hubungan biasa-biasa ya. Maksudnya misalnya begini, Capricorn ingin diperhatiin sama si pasangan 24 jam. Nah, si pasangan tuh nggak bisa, karena mungkin adalah alasannya bekerja kah gitu ya, atau ada jarak kah, atau bagaimana gitu. Jadi ya itu tuh bikin Capricorn agaknya merasa gimana ya, aku ini nggak diperhatiin, aku ini tuh mungkin tidak disayangi ya, gitu-gitu, ada dramatisnya jadinya gitu ya. Nah mungkin ya misalnya perkara tentang anak gitu ya, anak lagi nunjukin ininya dia, masa explore-nya dia, jadi itu tuh agak merepotkan, agak butuh kehadiran dari dua orang, yaitu ibu bapaknya gitu. Tapi mungkin si pasangan tidak bisa hadir, dan itu bikin Capricorn merasa kecewa gitu ya.
Atau mungkin Capricorn pengennya jalan-jalan keluar negeri sekeluarga, umroh mungkin, tapi si pasangan yuk nggak bisa gitu ya, duitnya belum ada, waktunya kurang tepat misalnya kayak gitu. Capricorn katakanlah ya, ini tuh memang Capricorn bukan dalam artian yang kecewa karena keinginannya dia ditolak dalam artian melulu tentang finansial ya, tidak, hanya seperti kepuasan batin. Ada kepuasan, ada situasi yang dimana batinnya dia itu tuh pengen diberi asupan, tapi si pasangan kok kayaknya menurut Capricorn tidak hadir. Dan memang iya sih, memang dia tidak hadir gitu. Atau misalnya dia lupa anniversary tanggal pacaran, anniversary pernikahan gitu. Nah di situ tuh bikin Capricorn melo langsung, bikin dia sakit hati langsung gitu ya. Si pasangan lupa ngelakuin apa gitu misalnya. Ini hal-hal kecil gimana tuh dalam perjalanan itu kan ada masa-masanya situasi yang kok kayaknya tidak enak gitu ya. Nah itu tuh yang sedang terjadi dalam hubungan Capricorn dengan si pasangannya ini. Tapi ya terus menjalani, jadi nggak ada di situ tuh ceritanya sampai yang serius banget gitu ya, tak ada gitu ya, tak ada. Jadi nggak ada alasan untuk langsung mewacanakan perpisahan. Ini tuh hanya ya ribut-ribut biasa dalam rumah tangga, ribut ketidaknyamanan biasa, bukan ribut ini ya, tapi ketidaknyamanan situasi gitu ya, ketidakcocokan keadaan aja gitu ya. Kalau untuk adu bacot, saling serang dalam bentuk kata-kata, oh enggak ada. Dan mungkin situasi 14 hingga 21, walaupun Capricorn masih ada mangkelnya ya, masih ada rasa mangkel ke si pasangan, namun di situ tuh hubungannya ya tetap manis. Maksudnya ya apa yang menjadi tugasnya Capricorn ya dia kerjain, apa yang menjadi tanggung jawabnya ya dia berikan gitu ya. Walaupun mungkin sambil ngedumel nih, itu aja pun lupa, tanggal lahirku aja lupa, ngucapin ulang tahun aja lupa misalnya kayak gitu ya, ngajak jalan-jalan aja nggak mau misalnya, sambil ngedumel tapi tetap bebenah rumah misal, tetap sambil masakin lauk kesukaan ini si pasangan misalnya ya. Atau kalau ini pacaran ya tetap jalan ya, tetap ngapain ya, interaksinya ya lanjut gitu ya, seperti kayak lagi nggak terjadi apa-apa gitu ya. Capricorn tidak terlalu menunjukkan bagaimana kondisi mental dan emosionalnya dia ke si pasangan, soalnya ada yang lebih besar gitu ya yang dipertimbangkan. Misalnya ya tetap bikin si pasangan biar mau pulang ke rumah, tidak takut dibawelin terus menerus misalnya kayak gitu ya, mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan karena hasil dari sikapnya dia gitu ya. Nah gitu aja. Jadi ya tetap kembali ayang-ayangan, tetap kembali mencoba untuk memahami gitu ya, lagi belajar untuk menerima dan memaafkan apa yang bikin hatinya dia tidak enak, pikirannya dia semberautan gitu ya, lagi sedang mencoba menerima itu posisinya Capricorn. Dan si pasangan pun saya rasa tidak yang setelah bikin, dia kan tahu nih, pasti dia tahu, oh aku seperti itu pasti bikin Capricorn marah, pasti bikin Capricorn sedih,
pasti bikin Capricorn gak enak. Nah di situ tuh dia dengan dewasanya coba mengkondusifkan kembali suasana. Jadi dia tuh ndak yang mancing-mancing, alah itu aja pun kamu lupa, itu aja pun kamu marah, baru lupa ulang tahun misalnya ya. Dia nggak yang culas-culas, keras-keras yang kayak gitu, enggak. Dia ya ngambil hati lagi, ya dia satu permintaan Capricorn yang ditolak misal ya, satu permintaan Capricorn yang ditolak tapi dia memberikan kompensasi dengan cara-cara yang lain, bisa gitu ya. Jadi dia tidak yang memancing emosinya Capricorn untuk keluar gitu, tidak. Kembali bagus situasinya gitu ya, kembali enak gitu, berjalan semestinya gitu ya. Karena ini tuh kalau Mari rasa ya model hubungan yang ditindaklanjuti serius ya, walaupun itu misalnya lagi pacaran, boleh beberapa bisa aja nih lagi pacaran tapi Capricorn udah siap untuk melangkah lebih serius, si pacarnya belum siap. Hanya saja walaupun dia katakanlah ya belum siap untuk melangsungkan hubungan ini ke arah yang stepnya lebih tinggi, tapi sikapnya dia kepada Capricorn saya rasa bukan sikap orang yang sedang menjalani hubungan dengan serampangan ya. Mungkin saja momennya memang belum tepat gitu ya. Jadi ya untuk hal yang dimaui Capricorn tidak bisa terjadi, namun mengasihi, mencintai, membuat Capricorn nyaman, saya rasa itu tuh tidak luput dari prioritas tindakannya dia ya dalam hubungan ini gitu ya. Mungkin ada hal-hal juga yang membatasi, ada hal-hal yang membatasi sehingga untuk memuaskan Capricorn lahir dan batin, terutama terakhir kali sebelum tanggal 14 itu tuh jadinya menjadi gambaran ya hubungan Capricorn dengan pasangannya ini gitu. Jadi yang kayak si pasangan ini tuh mencoba untuk paham. Jadi orang ini tuh kayak yang enggak mau juga mau memperbesar-besar ya masalah, isu, karakter, perbedaan antara dia dengan Capricorn ya. Saya rasa orang ini tuh pakai prinsip yang gini, yang besar dikecilkan, yang kecil coba untuk ditiadakan. Nah dia punya prinsip kayak gitu tuh mungkin ya. Jadi yang kayak misalnya sisi terlalu sensitifnya Capricorn itu tuh ya dia coba untuk memaklumi gitu ya. Dia tidak membuat sisi sensitifnya Capricorn, sisi kebutuhannya Capricorn sebagai alasan untuk marah sama Capricorn, untuk meledak ya, untuk ngamuk-ngamukan, untuk memperlakukan Capricorn buruk ya. Dia tidak mau menjadikan itu alasan gitu. Jadi ya memang di sini dia pun mau, ini tuh dua orang yang saling mau berkomprominya nih kalau Mari lihat ya. Karena ya namanya orang mau bersama ya, namanya orang yang lagi mau menjalani hubungan ya tentu beradaptasi kepada dia ya, kepada si pasangan gitu ya, menerima, mencoba walaupun belum tentu bisa, tapi setidaknya ada percobaan menerima kurangnya pasangan gitu ya, celaknya pasangan misalnya kayak gitu ya. Nah di sana jadi ya 14 hingga 21 bulan Mei ini tuh situasi yang gak enak kemarin itu tuh agaknya kembali membaik situasinya ya. Situasinya agak kembali membaik walaupun mungkin perasaan masih ada sedikit
rasa-rasa ya bersalahnya juga ada, sakit hatinya juga masih ada gitu ya. Tapi itu tuh tidak dibiarkan meledak keluar menjadi ekspresi sikap, tingkah laku ataupun kata-kata gitu. Kembali lagi fokus, oh ada masa depan yang harus digambarkan dengan indah, diusahakan dengan baik. Nah kira-kira gitu. Atau ya hati boleh sakit, perasaan boleh nggak enak gitu ya. Ada perasaan bersalah, soalnya mari lihat dari pasangannya Capricorn, sudah memperlakukan Capricorn tidak sesuai dengan maunya Capricorn, ada rasa bersalah. Tapi rasa bersalah itu tuh justru kalau mari lihat tuh dikonversikan menjadi sebuah tindakan yang lebih baik kepada Capricorn. Nah di situ ya. Baik, jadi dalam pembacaan ini hadir energi dari Aries, ada Cancer, ada Libra, ada energi dari Virgo, Pisces ada di situ, Gemini hadir. Itu aja ya. Oke baik, semoga yang Mari sampaikan mampu untuk kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.